know as we get down and below, caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you look at me? Set on fire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan Ibu Selvia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema yang baru yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Do you wanna know? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Membaca basmalah, semoga mendapat ilmu yang barokah. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman bentuk dan wujud benda. Teman-teman, benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Nah, dari keberagaman benda-benda itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Menurut bentuknya, benda-benda ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, oval, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut adalah contoh-contoh keberagaman bentuk benda. Nah teman-teman, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beraneka ragam bentuk benda. Ada yang berbentuk seperti lingkaran, oval, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan layang-layang. Semua bentuk-bentuk itu sering kita ketemui di lingkungan sekitar kita. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda. Keberagaman wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Teman-teman, benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya, tali rafia yang digunting dan kertas yang disobek. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat sifat-sifat benda padat. Yang pertama adalah kuat dan kukuh. Yang kedua, bentuknya tetap. Dan yang ketiga, volumenya tetap. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu volume? Jadi, volume itu adalah isi atau berat benda dalam ruang. Nah, sekarang mari kita lihat pensil dan gelas ini. Pensil dan gelas bentuknya kuat dan kokoh. Bentuknya juga tetap. Walaupun pensil dimasukkan ke dalam gelas dan gelas dimasukkan pensil, bentuknya tetap pensil dan gelas, tidak berubah. Dan volumenya juga tetap. Berat pensil tetap sama walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Nah teman-teman, contoh dari benda padat yaitu batu, kayu, tanah, besi, kaca, kain, dan plastik. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat benda cair. Benda cair itu adalah benda yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya. Nah, berikut adalah sifat-sifat benda cair. Yang pertama adalah bentuk sesuai dengan wadahnya. Contohnya, Ibu punya air dalam gelas dan air itu Ibu tuangkan ke dalam mangkuk. Maka bentuk air akan menyerupai mangkuk. Begitupun jika airnya dituangkan lagi ke dalam gelas, maka airnya akan berbentuk gelas.
Sifat yang kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya adalah semua sungai yang berawal dari daerah pegunungan akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, yaitu daerah pantai atau danau. Yang selanjutnya yaitu meresap melalui pori-pori kecil. Contohnya, ketika teman-teman mengelap tumpahan air di atas meja, maka air akan meresap ke atas melalui tisu, sehingga mejanya dapat kering kembali. Dan yang terakhir, volumenya tetap. Benda cair sangat berguna bagi kehidupan kita. Contohnya air untuk minum, untuk mandi, ada kecap, minyak, sabun cair, dan sebagainya. Itu biasanya kita pakai untuk sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat benda gas. Benda gas adalah benda berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara, tidak bisa disentuh dan juga tidak terlihat. Berikut adalah sifat-sifat benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Nah, teman-teman, semua ruang akan dipenuhi dengan benda gas. Contohnya, ruang kamar, ruang dapur, ruang tamu, semuanya itu akan dipenuhi dengan benda gas. Yang kedua, dapat bergerak ke segala arah, ditentukan oleh tekanan udara. Dan yang ketiga, bentuk berubah sesuai tempat. Contohnya, gas yang ada di dalam balon maka akan berbentuk balon. Begitu juga dengan gas yang berada di dalam tabung, maka gas itu akan berbentuk tabung. Yang terakhir adalah volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Nah, teman-teman, contoh dari benda gas itu ada udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi keberagaman wujud benda, ada yang padat, cair, dan juga gas. Semua sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua kebutuhan kita di dunia. Nah, salah satunya yaitu benda-benda yang ada di sekeliling kita yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, teman-teman, jangan lupa bersyukur ya. Karena Allah Ta'ala telah banyak sekali melimpahkan rizki dan kenikmatan untuk kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dari penjelasan ibu yang sangat singkat ini. Teman-teman, tugasnya adalah yang pertama, pulpena halaman 100 dan jangan lupa dibaca dulu ya halaman 99-nya. Dan yang kedua, latihan evaluasi subtema 1 di halaman 103. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan dengan Ibu Selvia. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.